Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Teguh Santoso, anggota dari kelompok Project UAS Infinis. Di sini saya akan mempresentasikan dokumen perencanaan proyek. Di sini sudah terlihat, ini beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi proyek ini. Proyek yang dibuat merupakan sebuah sistem bernama SIPP yang bertujuan untuk memaksimalkan waktu penyiraman. Karena terkadang ada beberapa tanaman yang masih lembab, tetap disiram, dan ada yang sudah kering tapi belum disiram. Hal ini dapat membuat tanaman menjadi layu dan mati. Dengan sistem ini, petugas juga dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat daripada sebelumnya, sehingga keefektifan petugas dalam melakukan penyiraman lebih baik dari sebelum sistem ini dibuat. Tujuan yang pertama, untuk mengatur agar tanah tetap lembat sesuai jenis tanamannya. Yang kedua, meningkatkan efektif dan efisien dari penggunaan mobil penyiraman. Yang ketiga, mengurangi jumlah tanaman yang tidak subur. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyiraman karena sudah memiliki jadwal. Yang kelima, dengan adanya data kelembapan. Yang kelima, dengan adanya data kelembapan yang dihasilkan sistem ini, maka sangat mudah untuk bekerja dengan efisien dalam merawat tanaman. Yang keenam, meningkatkan efisiensi petugas. Yang keenam, meningkatkan efisiensi petugas tanaman, baik anggaran maupun tenaga. Selanjutnya, ruang lingkup. Produk ini sementara berfokus ditanam sepanjang jalan wilayah Kota Mataram, terbagi dalam beberapa zona. Produk ini diintegrasikan dengan fitur perkiraan cuaca yang kemudian dipadukan dengan database kelembapan tanah, jenis tanaman, dan waktu penyiraman sebelumnya yang setelah diproses oleh machine learning. Aplikasi ini hanya menghasilkan jadwal penyiraman baru secara otomatis. Untuk pelaksanaan dan penginputan data setelah proses penyiraman masih manual. Sasaran. Produk yang dihasilkan dalam bentuk website dan dapat diakses selama memiliki koneksi internet. Produk memiliki 3 login, yaitu login user, admin, dan pimpinan. Proses crude data hanya bisa dilakukan oleh admin. User hanya bisa membaca data serta crude profile, dan untuk pimpinan bisa melakukan pemantauan serta save atau print data berupa laporan. Di sini terdapat daftar definisi. Daftar definisi dari istilah atau singkatan yang dipakai di dalam dokumen perencanaan. Contohnya UI, User Interface; CRUD, Create, Read, Update, Delete, Search; UX, User Experience; WBS, Work Breakdown Structure; RAB, Rencana Anggaran Belanja; SIPP, Sistem Informasi Penjadwalan dan Penyiraman. Sini terdapat struktur organisasi. Terlihat bagian dari struktur organisasi ini terdapat manajer proyek, sistem analis, database engineering, desain UX, programmer, dan quality assurance. Terdapat di sini peran dan tanggung jawab. Kita lihat peran manajer proyek yang berperan di sini sebagai manajer proyek yaitu Muhammad Aldi Zarkasi. Tanggung jawabnya manajemen penggunaan dana dari sponsor, memantau perkembangan laporan ke proyek sponsor, sebagai penengah dan pengambil keputusan dari setiap perdebatan pada proyek. Yang kedua yang berperan sebagai sistem analis di sini yaitu I Gusti Ngurah Agung Kusuma Widayanata, yang tanggung jawabnya sebagai meneliti perihal masalah tanaman di jalan Kota Mataram yang tidak subur serta membuat pemecahan atau solusi dari masalah tersebut. Ketiga, di sini peran sebagai database engineering yaitu Aulia Putri Nabila. Tanggung jawabnya di sini itu termasuk dalam perencanaan database. Ketika ada kesalahan pada pembuatan database, maka akan dilakukan revisi sebelum masuk ke tahap implementasi ke program. Yang kedua yang berperan sebagai programmer itu di sini ada 2. Yang pertama itu Nanang Samudra dan yang kedua itu Yudi Teguh Santoso, saya sendiri. Terus tanggung jawabnya itu pembuatan program dan penghubungan program dengan database. Apabila ada sebuah kesalahan pada program, maka akan dilakukan revisi. Sama juga dengan programmer yang kedua, Yudi Santoso.
untuk desain UX, berperan sebagai desain UX di sini Ahmad Zulkarnain menentukan bentuk dan desain tampilan aplikasi agar menarik dan user friendly, agar desainnya itu enak dilihat dan gampang dilihat dan gampang di enak dilihat dan desainnya itu menarik, dan berperan sebagai quality assurance Niluh Putu Juniarti. Di sini memastikan produk aplikasi memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk kendala kegunaan dan kinerja pada produk tersebut. Terus estimasi proyeknya. Di sini estimasi proyek. Rencana estimasi waktu. Estimasinya totalnya itu 8 bulan. Tanggal mulainya itu kita mulai tanggal 7 2020, terus berakhirnya tanggal 7 Oktober 2020. Rencana estimasi jumlah pekerjanya itu di sini kita lihat, saya udah saya jelaskan tadi. Peran jabatannya itu manajer proyeknya ada 1, sistem analis 1, database engineering 1, desain UX 1, programmernya ada 2, kualitas assurance-nya 1. Jadi totalnya itu ada 7 orang dalam pengerjaan proyek ini, tim proyek ini. Rencana jadwal proyeknya, kita lihat aktivitas proyeknya di sini. Contoh, kita lihat di sini aktivitas proyeknya. Di sini ada inisiasi proyek. Pertama tuh menentukan manajer proyek. Kedua, menentukan tim proyek. 3, menentukan dan pemilihan anggota tim proyek oleh manajer proyek. Keempat, mengidentifikasi stakeholder. Kelima, pembuatan dokumen project charter. Untuk perencanaan proyeknya itu ada menyusun ruang lingkup, briefing perencanaan proyek, menentukan tugas dari setiap anggota tim proyek, analisa kebutuhan dari stakeholder, terus menentukan estimasi biaya proyek, terus pembuatan dokumen ruang lingkup. Di sini terus ada pelaksanaan proyek. Di sini pelaksanaan itu ada analisa kebutuhan, terus desain sistem, terus implementasi, pengujian sama instalasi. Pengujian di sini menguji aplikasi dengan metode white box, terus sama black box. Ada pengawasan dan pengendalian proyek, penutupan proyek, pembuatan laporan. Di sini untuk penutupan proyek ini ada pembuatan laporan, penyerahan hasil proyek ke sponsor proyek. Terus pengembangan jadwalnya di sini sudah bisa dilihat. Untuk inisiasi proyeknya itu dikerjakan durasinya itu 5 hari. Terus menentukan manajer proyeknya 1 hari, pembentukan tim proyeknya 1 hari, penentuan dan pemilihan anggota tim proyeknya 1 hari juga. Bisa dilihat di sini perencanaan proyeknya 15 hari, yang mulainya tanggal 13 dan berakhirnya selesainya tanggal 29, 15 hari. Menyusun ruang lingkup di sini udah kalian lihat. Briefing perencanaan proyek, penentukan tugas dari setiap anggota tim proyek, analisis kebutuhan dari stakeholdernya, terus menentukan estimasi biaya proyek. Sini sudah terlihat mulai tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Semua ada di sini. Pembuatan dokumen, pelaksanaan proyek, di sana sistem aplikasi. Di sini pelaksanaan proyeknya tuh 110 hari ya. Kita mulai dari tanggal 5 Mei sampai 110 hari betul, tanggal 30 Mei sampai 5 Maret, April, Mei, Juni, Agustus. Gitulah. Maaf. Ada analisis kebutuhan, desain sistem aplikasi, perancangan database yang cukup banyak memakan waktu. Pengawasan dan pengendalian proyeknya 130 hari. Dan untuk penyerahan hasil proyek ke sponsor proyek itu membutuhkan waktu 1 hari ya, dari cuman 1 hari. Kita lihat lagi RAB-nya di sini tuh. RAB-nya tuh aktivitas proyeknya, inisiasi proyek, menentukan manajer proyek. Di sini kita lihat manajer proyek, durasi. Yang pertama itu inisiasi proyeknya durasi 5 hari. Kedua, menentukan proyek, manajer proyeknya 1 hari. Terus tarian harif tenaga kerjanya 461.000. Total semua RAB dalam proyek ini yaitu 95.376.771 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.